Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Hari ini IHSG turun 0,55%. Ini tanggal 24 Desember 2025. Kondisinya value transaksi terbanyak masih di bumi. Kemudian nomor 2 Inet, Antam, Dewa, BBCA, BBRI, ARC, Supa, PTRO. Buat teman-teman yang dividen investing, ini Antam lagi lumayan ya. Saya kalau tidak salah beberapa waktu atau minggu lalu sudah pernah bicara masalah Antam. Ini menarik sebenarnya untuk diikuti. Dan kemarin yang sudah nyicil-nyicil di harga bawah 2.900-an ya, selamat, lumayan. Ini sudah floating profit paling tidak ya bisa 6, 7, 10%, 11%, lumayan. Dari chartnya ini masih ada kemungkinan untuk berlanjut untuk Antam, teman-teman. Baik, hari ini saya akan bahas beberapa pertanyaan. Pertama dari anak Cam. Obat bang, saham obat atau Brigit Biofarmaka Teknologi, ini farmasi dan riset, hari ini harganya 390, turun 2,1%. Harga wajarnya di 225. Jadi 390 itu masih lebih tinggi daripada harga wajarnya. Kalau harga wajar kita setting di 9% yield dividend, sehingga sekarang harganya lagi turun terus dan kondisinya menurut saya bisa berlanjut atau bisa berlangsung agak lumayan lama ya kalau ngelihat seperti ini chartnya. Kita nggak tahu kondisi ke depan seperti apa, tapi intinya kita bisa memprediksikan. Nah, sekarang EPS-nya berapa? 44. Kemudian payout rasionya di 46%, sehingga dividen yield-nya itu 5,2%. Tahun 2024 mereka bagi Rp22 itu 5,7%. Nah, kalau tahun ini bagi juga Rp20, maka 5,2%. Itu untuk obat. Kita lanjut. Kalau pinjam kur bunga 5% per tahun untuk beli yang berdividen 9% per tahun, gimana menurut abang? Jangan. Ini saya sudah tidak ngomong lagi rekomendasi kayak atau apa. Biasanya kalau ngomong saham saya nggak bisa merekomendasikan gitu ya. Kalau ini saya rekomendasikan, jangan. Kenapa seperti itu? Namanya kita mau berinvestasi, konsepnya adalah ambil dari kelebihan. Investasi itu ambil dari kelebihan. Jangan mengubah-ubah persepsinya. Apa yang sudah kita hasilkan, kita pakai sebagian, lalu kita sisihkan sebagiannya untuk investasi. Sudah fix begitu. Bukan kita ngutang untuk investasi, bukan. Jangan dibalik-balik. Kenapa itu penting? Karena itu berhubungan dengan psikologis. Caranya memang oke, caranya, kondisi caranya mau begini, begitu, apapun cara itu bisa dilakukan. Berhutang itu juga ada kungfu-kungfunya. Tapi ada orang yang nggak memilih nggak berhutang supaya terhindar dari prosentase bunga itu tadi. Saya termasuk yang pengen ya, sangat ingin itu menghindari yang kayak gini-gini. Ya alhamdulillah sampai hari ini kita masih bisa jalan terus. Tanpa itu pun bisa kok gitu. Kalau kita niat, kita kemudian niat itu nggak cuma pasrah ngalah, bukan ya. Kalau orang Jawa bilang kan pasrah ngalah. Enggak. Kita niat tapi usaha juga maksimal. Usaha mah gaspol. Kalau kita nggak mau ngutang berarti usahanya juga harus lebih ekstra lagi. Karena modal nggak bisa kita ambil dari berhutang kan. Jadi harus ekstra ekstra jujur dan seterusnya, supaya ketika kita nyampein misalnya ke investor, nyampein ke misalnya ke rekan, kita itu bisa dipercaya. Jadi Bang Abbas jangan ya, ini sudah saya jawab. Nah ini sebenarnya pernyataannya itu agak terakhir nih, Bang Rambut Botak. Namanya lucu ya, Rambut Botak. Ada dividen, ada trap. Gedean trapnya dari dividennya, hahaha. Ketawanya. Buat teman-teman yang sudah lama pasti tahu, setiap orang yang kena dividen trap, kemungkinannya apa? Pembeliannya itu beberapa hari setelah pengumuman dividen. Contoh ITMG, harga udah di sini, belilah mereka di sini 23.400. Habis dividen jebret turun ke bawah. Kena trap, dividennya 700, turunnya lebih dari 700. Apalagi yang lain yang dividennya gede-gede, Hexa. Sama nih, beli di sini, habis itu jebret kena trap, turun, sekarang turun ada di bawah. Dividennya 433, trapnya lebih dari 433. Lah,
Pertanyaannya, kenapa nggak beli pada waktu di sini gitu loh, 3.900. Pas nyampe sini walaupun kena dapat dividen kemudian turun lagi kena dividen trap, kan pembelian kita di bawah sudah di 4.400. Jadi semua ini hanya masalah timing dan kerakusan, bukan kerakusan. Ya memang kerakusan ya. Jadi kita pengennya itu semua untung. Ya, pengennya ya membeli di sini kemudian nggak ada dividen trap, pengennya membeli di sini kemudian naik. Jadi kita itu pengennya kita terus yang untung, pembeli itu pengennya terus untung. Ya saya nyebutnya itu too good to be true ya, nggak ada yang seperti itu. Kalau mau dividen investing jauh-jauh hari, makanya saya bikin beberapa video jauh-jauh hari. Bahkan dividen tahun depan itu sudah direview hari ini. Kan udah banyak contohnya di screener ini ya. Jadi jangan digabung-gabungkan, pengen semuanya untung sendiri. Misal cara dividen investing dipakai untuk scalping, cara swing trading dipakai untuk scalping, cara scalping dipakai untuk dividen investing, cara scalping dipakai untuk swing trading, cara swing trading dipakai untuk dividen investing. Dibolak-balik semuanya pengen untung gitu, karena prasmanan pengennya oh ini bagus nih saya ambil. Nggak bisa begitu. Jadi kita harus fair terhadap market. Nah, pertama fair terhadap diri sendiri, habis itu fair terhadap market. Bagaimana caranya fair terhadap diri sendiri? Uang yang ditaruh di saham adalah uang sisihan. Kebutuhannya banyak bang, begini-begini. Ya press kebutuhannya, press dulu, sisihkan dulu, sehingga itu memang benar-benar disisihkan. Bukan berhutang untuk itu, bukan. Itu konsep investasi. Nanti akan membentuk namanya muscle memory. Jadi kalau Anda sudah punya muscle memory, gimana setup harian Anda itu seperti apa, kemudian sudah ada sisihan tadi yang masuk ke market, nanti kita akan punya kebiasaan. Kebiasaannya akan berubah. Liburan berubah, beli makanan berubah, belanja berubah, semua apapun akan berubah. Setting prioritasnya berubah. Nah, itu sebenarnya yang paling penting. Nggak hanya masalah uang saja, tapi bagaimana kita itu set up kehidupan kita dengan apa yang kita bisa, bukan dengan ukurannya orang lain. Jadi ukuran kita aja, ngikutin aja ukuran kita. Setidaknya ini saya sharingkan, walaupun saya sendiri pun juga masih banyak mengalami atau banyak kekurangan. Paling tidak jangan ditelan mentah-mentah. Apa yang di-sharingkan itu bisa diverifikasi. Silahkan diverifikasi, silahkan dikonfirmasi. Bisa jadi saya tidak bisa melakukan itu 100%, bisa jadi. Bisa jadi ada apa yang saya omongkan itu adalah yang ideal. Tapi saya berusaha untuk coba menyampaikan secara yang realistis ya, gitu. Terus ada pertanyaan lagi, masih menarikkah entry Adro untuk saat ini Pak? Saya lupa ini pertanyaan kapan, tapi kalau tidak salah ini pada waktu Adro di sini ya, area sini ya. Jelas kalau entry saat ini pas nanti pembagian dividen kena dividen trap, itu udah jelas. Hampir 99,99% itu udah jelas seperti itu. Kecuali ini ditarik naik lagi, misalnya 15%. Kemudian dividennya cuma 7%. Nah, nanti trapnya bisa jadi cuma 7. Nah, kalau kemudian misalnya di bawah naik, kemudian trapnya 7 tadi tidak ngehit harga saat kita sekarang beli, yaitu masih beruntung, namanya beruntung. Tapi pembelian setelah pengumuman dividen itu 99,99% itu terlambat. Karena ada uang-uang besar di belakangnya. Sebelum pengumuman dividen saja biasanya sudah mulai kena cicil. Ya kita retail nggak bisa lugu-lugu amat lah. Terus modalnya apa bang? Kalau saya modalnya sabar. Gimana? Akses waktu, akses informasi kita terbatas. Yang bisa kita lakukan adalah akses terhadap laporan keuangan. Kita bikin screener seperti ini. Contoh tadi Adro ya. Saya munculkan nih Adro. Adro sekarang 1890, turun tadi 0,8% tadi sore, tadi siang. Terus dividennya 144 kan? Sekarang harganya di sini. Kalau nanti ada trap, kemungkinan kan berarti turun 144. Nah, ini di sini. Jadi kalau kita beli di sini harga masih sideways nih, 5 hari nggak kemana-mana. Ya sudah, nanti ketika dividen itu diumumkan, nggak tuh tanggal berapa tuh? 5 Januari atau berapa sih Adro? Nih, ex date-nya 30 Desember. Jadi cum date-nya 29 Desember.
Artinya nanti 29 Desember hari apa tuh? Hari Senin kah? Terus Selasa X date ya pasti jeblok. Normal itu. Terus kita sekarang belinya di sini ya pasti kena trap. Belinya itu sebisa mungkin ya memang harus sebelum pengumuman dividen. Lu caranya gimana belinya sebelum pengumuman dividen? Ya ini follow Arif Tewi Saham Syariah. Ya, enggak bercanda ya. Tapi emang benar ya teman-teman ya. Di screener ini saya bilang ini screener powerful sebenarnya ya, powerful sekali. Bisa memanfaatkannya dengan baik, itu nyaman, aman kita mengatur keuangan di market. Yang penting satu, kita nggak greedy. Kedua, nggak FOMO. Ketiga, money manajemennya ada. Keempat, update terus, waspada terus, update terus. Bakalan buyar semua ini kalau kita FOMO. Makanya kadang saya itu sering nggak mantengin market. Kalau mantengin market itu repot jadinya, banyak perasaan di situ. Saya kan perasaannya halus lembut gitu ya. Istri saya nggak ada kan? Nggak ada. Aduh, ada bercanda terus kerjanya. Jadi buat akses screener mingguan saya sudah buka itu di membership 10.000 aja sebulan. Kenapa? Untuk ngumpulin paling tidak orang-orang yang pengen belajar, orang-orang yang di market, yang suka nyangkut, suka FOMO, tidak ada guide kemana harus berlabuh. Di screener ini saya buka semuanya, mulai dari yang tertinggi punya dividen sampai yang terendah punya dividen. Terus ini sudah lama saya develop. Jadi Anda kalau baru gabung sehari 2 hari langsung paham, full semuanya paham, itu nggak mungkin, butuh waktu. Belajar juga butuh waktu. Nggak apa-apa, ikutin aja pelan-pelan aja belajar ikut waktu. Nanti punya kebiasaan, punya stylenya masing-masing, punya playstylenya masing-masing. Baru nanti teman-teman sudah punya kebiasaan, sudah punya muscle memorinya, sudah punya caranya masing-masing. Ya sudah, gas. Mau lepas silahkan, mau lanjut pelangganan silahkan. 10.000 sebulan itu nggak ada artinya. Beli kopi aja, kopi kenangan aja 20.000. Sebulan beli kopi kenangan berapa kali? Cuma diminum gitu doang, nggak ada hasil apa-apa kan? Ini 10.000 sebulan sudah ada hasil seperti ini, sudah ada screener. Harga update terus harganya. Tiap hari update harganya. EPS update, analisa ada. Wis enak pokoknya. Tapi note-nya adalah saya belum ya, kalau bilang tidak ingin enggak ya. Belum ingin menjadi YouTuber yang benar-benar YouTuber. Saya ini hanya mengkonversi apa yang saya lakukan harian, saya rekam, saya upload di sini. Jadi kalau Anda punya tuntutan-tuntutan yang lebih, yang pengen apa, cuan ini, yang seterusnya bagaimana itu saya ndak rekomendasikan di channel ini. Ndak usah. Tapi kalau mau membersamai bareng-bareng, ayo menuju ke satu titik yang sama ya. Financial freedom dengan caranya financial freedom dividen bisa membiayai kebutuhan hidup dan gaya hidup kita nanti kelak ketika kita pensiun. Tentukan dulu berapa kebutuhan dan gaya hidupnya. Dari mana? Dari sini simulasinya. Simulasi dividen investing untuk persiapan pensiun dengan passive income. Kebutuhan per bulannya berapa maunya? 10 juta? 15 juta? 20 juta? Saya uang hari ini di desa 10 juta per bulan cukup bang. Ya sudah, target ini 10 juta. Berarti kalau uang hari ini dengan yield 9% atau yield 10 lah. Kemarin ada yang minta 10% bang. Ya sudah, ini nilai investasi berarti 1,2 miliar. Saya hari ini nggak punya 1,2 miliar bang. Punyanya berapa? 2 juta. Nggak apa-apa. Kita cicil nih 2 juta per bulan. Setiap bulan. Modal awal 50 juta, nggak ada modal bang, ya udah nolin modalnya. Yang penting yieldnya bisa 10% setahun. Dari tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga ada dividen kita reinvest lagi, ada dividen kita reinvest lagi. Seterusnya begitu terus sampai tahun ke-25. Berapa investasinya? Jadi 2,9 miliar. Dividen yang diterima berapa kalau sudah 2,9? 297 atau 24 juta per bulan. Targetnya 10, kalau di present value kira-kira 18 juta nanti 25 tahun lagi. Angka 10 juta itu jadi setara dengan 18 juta per bulan. Dapatnya 24 juta per bulan. Kan udah lebih sedikit. Paling tidak gaya hidupnya bisa berbeda sedikit kan. Kurang bang, segitu bang. 10 juta kurang. Maunya berapa? 20 juta hari ini. Ya boleh.
Oh tapi nggak dapat nih ya. Kalau mau 20 juta ya jangan 2 juta nabungnya. Kita tuh harus fair. 3 juta misalnya. Nyampe nggak? Nyampe loh. Minta 20 dikasih 3 juta sebulan. Selama 25 tahun naik 20% ini investasinya. Nyampe loh. 37. 20 juta hari ini tuh setara 37. Tahun ke-25 nyampe loh 37 per bulan. Apa ya nggak enak kayak gitu? Ya enak. Enak banget ngomongnya bang. Emang harus dienakin begitu kalau investasi itu. Ini gaya bicara saya hari ini agak galak nih. Soalnya kadang-kadang kita itu memang butuh digalakin gitu. Maunya enak terus, nggak bisa lah. Semua ada effort, semua ada plus minus. Tidak ada cara yang satu cara fit for all, nggak ada. Makanya setiap cara itu selalu fit untuk dirinya sendiri. Nah, ini cara ini fit untuk saya, belum tentu fit untuk teman-teman semua. Jadi silahkan cari playstyle-nya masing-masing. Kenali diri Anda masing-masing. Nah, ini udah agak lama, jadi saya cukupkan saja sekian untuk video kali ini. Masih ada beberapa pertanyaan, nanti saya bikinkan video lanjutan. Saya upload mungkin setelahnya ya, besok-besok atau kapan. Lagian ini juga mau liburan panjang, saya pengen juga ada rehat. Nanti mungkin saya isi dengan beberapa video-video pertanyaan-pertanyaan atau video-video yang sudah saya rekam sebelumnya. Itu aja dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat teman-teman ya.